Manchester United yang berhasil disulap Erik ten Hag. Kedatangan Ten Hag seperti menghidupkan kembali harapan yang sempat mati suri. Apalagi United dan kekecewaan sering bergandengan. Mereka seperti kehilangan muruah sebagai klub bergelimang prestasi dan sejarah. Namun tidak semua pihak termasuk pemain United saat ini menyambut Ten Hag dengan hangat. The Times melaporkan beberapa pemain United ragu dengan Ten Hag. Keraguan itu berkaitan dengan apa betul Ten Hag bisa mengangkat derajat United. Nada sumbang itu mungkin berdentum karena ada kekhawatiran mereka tidak masuk dalam rencana, taktik maupun skema Ten Hag. Meragukan Ten Hag juga bukan keputusan yang bijak, sebab Ten Hag sendiri berhasil membangun sepak bola yang indah dan atraktif dalam tubuh Ajax Amsterdam. Ya, standar tinggi sepak bola Erik ten Hag tidak lantas menyingkirkan para pemain United yang tidak sesuai rencana. Pada faktanya Erik ten Hag bisa menyulap para pemain United paling tidak turut berkontribusi pada musim ini. Ada beberapa pemain yang berhasil disulap Erik ten Hag menjadi lebih baik dan memiliki kontribusi untuk tim. Yang pertama adalah Aaron Wan-Bissaka. Kita tahu semua bahwa standar Ten Hag untuk posisi fullback sangat tinggi. Fullback yang punya atribut menyerang dan bertahan sama bagusnya. Piawai melakukan kombinasi passing untuk membangun serangan dan mahir dalam urusan crossing dan cutback ke para penyerang tim. Atribut dan standar itu tentu tak dimiliki oleh Aaron Wan-Bissaka. AWB adalah tipe fullback yang unggul dalam hal bertahan dengan atribut tackle-nya. Untuk urusan menyerang, kombinasi passing untuk build up serangan dan crossing, AWB sangat lemah. Itu sebabnya di awal musim AWB sangat jarang mendapatkan kesempatan bermain dan hanya Diogo Dalot yang menjadi pilihan utama. Kalaupun Dalot cedera, yang akan menggantikannya adalah Malaysia yang digeser ke fullback kanan. Ya, Aaron Wan-Bissaka adalah pilihan ketiga. Namun di beberapa pertandingan terakhir AWB tampil mengejutkan dengan perubahan yang sangat signifikan. Entah treatment apa yang diberikan Erik ten Hag kepada Aaron Wan-Bissaka sehingga Wan-Bissaka tampil 2 level di atas biasanya. Bahkan akhir-akhir ini penampilannya dinilai lebih baik daripada Diogo Dalot. PR Wan-Bissaka sebenarnya hanya satu, yaitu dalam hal membantu serangan tim. Kalau urusan bertahan jangan ditanya lagi, dia adalah fullback dengan kemampuan bertahan terbaik di Inggris. Tacklingnya paling banyak dan paling sukses. Penampilan apik Wan-Bissaka turut membantu United dalam menyingkirkan Barcelona. Di 2 leg ia tampil sebagai starter dan tentu masih terngiang di benak fans United bagaimana apiknya AWB saat mengalahkan Manchester City. Yang kedua adalah Marcus Rashford. Untuk urusan Rashford, Ten Hag benar-benar serius, bahkan sampai-sampai ia mengangkat pelatih ofensif untuk tim setan merah demi mempertajam para strikernya. Perubahan yang paling signifikan terlihat dalam diri Marcus Rashford. Sampai video ini dibuat, Rashid telah mencetak 24 gol dan 8 assist di semua kompetisi. 16 gol ia cetak pasca Piala Dunia, menjadikan Rashid sebagai striker terbaik saat ini dengan rasio gol terbanyak, mengungguli Erling Haaland, Karim Benzema dan Osimhen. Banyak yang beranggapan bahwa ini adalah wujud dari prime seorang Marcus Rashford. Namun performa luar biasa Rashford musim ini tak didapatnya dengan mudah. Fans United pasti memperhatikan ada yang berbeda dari Marcus Rashford musim ini, yaitu mengenai positioningnya. Jika Rashford di musim-musim sebelumnya hanya efektif saat mengemban peran sebagai winger kiri atau kanan, di era Ten Hag ia bisa bermain sebagai pemain nomor 9 atau striker murni. Salah satu alasan mengapa rasio gol Rashford sangat tinggi musim ini adalah Benny McCarthy, staf kepelatihan Erik ten Hag di bidang ofensif. Kedatangan manajer baru tentu saja berperan dalam performa Rashford. Pada hari pertamanya sebagai pelatih, Erik ten Hag memberitahu Rashford bahwa dia ingin melihatnya tersenyum setiap hari. Setelah musim 2021-2022 yang lesu, sejak itu dia telah melakukan hal itu. Namun penunjukan pelatih lain sangat penting bagi kepercayaan diri pemain berusia 25 tahun itu.
Erik ten Hag sangat ingin membawa pelatih sekelas McCarthy ke Carrington sejak awal. Saat membahas kedatangannya, manajer asal Belanda itu terbuka tentang betapa kritisnya McCarthy dalam rencananya. Masih ada satu tempat di staf pelatih kami yang ingin saya isi. Dia memiliki pengalaman sebagai manajer. Dia adalah seorang pelatih di level profesional dan dia adalah mantan striker, juga seorang striker yang sangat sukses. Dia akan fokus pada penentuan posisi dan serangan. Saya tidak hanya mengatakan striker, tetapi juga integrasi dari fullback dan gelandang. Cara bermain kami harus dinamis, kata Ten Hag kepada situs web Manchester United. Yang ketiga adalah Fred. Fred bisa dikatakan salah satu dari pemain United yang dibenci oleh fansnya. Selain Harry Maguire, Anthony Elanga, dan Scott McTominay, tak bisa disalahkan juga para fans yang menyematkan gelar Lord atas performa buruk Fred. Adalah hal lumrah jika fans kesal kepada pemain yang tidak perform di tim kesayangannya. Namun saat ini, ejekan dan kebencian kepada Fred agaknya mulai berkurang karena performanya yang begitu impresif di beberapa laga terakhir yang dilakoni Manchester United. Fred adalah salah satu aktor dalam menyingkirkan Barcelona. Masih teringat jelas gol kaki kanannya yang memperdaya Ter Stegen. Aksinya mempercundangi wonderkid Gavi. Atau ketika Fred menjadi salah satu faktor United mengalahkan Manchester City. Bagaimana dia menempel ketat dan mematikan pergerakan Kevin De Bruyne di atas lapangan untuk melakukan suplai bola ke Erling Haaland. Hasilnya, Haaland nyaris tak dapat suplai bola dari lini tengah City. Sempat lolos dan memberi satu assist ke Jack Grealish. Karena tak semudah itu memang menjaga pemain kaliber De Bruyne. Hasil 3 poin pun direngkuh United setelah mengalahkan The Citizen. Dan yang terakhir, ia mampu mencetak gol di menit akhir pertandingan sekaligus killing the game saat bersua West Ham di putaran Piala FA. Ada beberapa faktor yang membuat Fred tampil luar biasa akhir-akhir ini. Faktor pertama adalah Erik ten Hag. Selain ahli dalam strategi, Ten Hag juga luar biasa dalam melihat kemampuan pemain-pemainnya. Ten Hag tahu betul cara memaksimalkan kemampuan anak asuhnya, memberi peran yang pas dan menempatkan posisi yang tepat. Fred di era Ten Hag diberi peran lebih ringan, yaitu sebagai gelandang box to box, mengemban tugas kotor tim atau sebagai perusak permainan tim lawan. Hal ini berbeda dengan tugas Fred di bawah pelatih-pelatih lainnya, seperti era Mourinho, Ole atau Ralf Rangnick. Di era para pelatih sebelumnya, Fred adalah seorang gelandang bertahan, regista atau deep lying playmaker, yang bertugas memutus serangan, melakukan transisi dan menjaga keseimbangan dan tempo permainan. Ya, pos yang sekarang diisi oleh Casemiro di United. Tugas Fred itu tentu akan membuat Fred sangat kesulitan. Ketika di posisi itu, Fred sering sekali kehilangan bola, salah passing bahkan blunder. Fred berulang kali dikritik karena acap membelakangi gawang lawan, sehingga pergerakan bola jadi berantakan. Fred kesulitan melihat celah, mengeksekusi, dan mengatur waktu operan yang sempurna. Akibatnya bola malah mundur ke pemain bertahan dan menempatkan tim di bawah tekanan. Disinilah kejeniusan Ten Hag untuk mengubah peran dan posisi Fred. Ia bisa memaksimalkan Fred dengan memanfaatkan stamina, daya juang dan daya jelajahnya yang tinggi untuk menjadi gelandang box to box. Hasilnya bisa kita lihat, United bisa menjalani pertandingan tanpa adanya sosok free eight atau nomor 8 yang diemban Eriksen, walaupun permainan United tak sebagus ketika Eriksen bermain. Yang keempat adalah Wout Weghorst. Kita tahu semua bahwa Weghorst didatangkan United untuk menjadi poacher atau goal getter. Melihat performa Weghorst yang tidak maksimal di posisi itu, Ten Hag langsung memutar otak dan merubah posisinya serta peran Weghorst dalam lapangan. Mungkin Weghorst adalah salah satu pemain senior setan merah yang paling minim pengalaman dibanding pemain senior lainnya. Dibandingkan dengan rekrutan United musim ini seperti Eriksen, Casemiro, bahkan Sabitzer. Namun urusan kerja keras, daya juang dan mentalitinya jangan ditanya. Weghorst adalah pemain United yang paling memiliki etos kerja sangat tinggi. Sempat mengalami kesulitan di awal-awal kedatangannya, namun berkat Erik ten Hag yang tahu cara memaksimalkan kemampuan Weghorst, akhirnya ia bisa menjadi sosok penting bagi Manchester United. Peran yang semula adalah poacher atau goal getter diubah menjadi seorang nomor 10 atau playmaker, seperti Donny van de Beek saat di Ajax dulu. Kemampuannya dalam membuka ruang, menarik perhatian lawan, memberi umpan, dan pemantul bola benar-benar luar biasa.
Ditambah daya jelajahnya yang tinggi untuk melakukan pressing adalah nilai plus yang dimiliki Vault. Selain sebagai pemberi umpan, ia juga sering menjadi destroyer atau perusak permainan lawan. Bayangin aja, musuh lagi asik giring bola dikejar manusia segede Weghorst. Jika Weghorst tidak dipermanenkan musim selanjutnya, mungkin dia adalah satu-satunya pemain dengan waktu singkat tapi memberikan kenangan yang luar biasa di hati para fans United. When all our shadows disappeared, the animals inside came out of play. When face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, you're wild, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said